Turang raslina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan, katakan kami mujojua selamat hari Minggu manbanta krina. Manbandu kekelan kami sekali enda dengar batin ibas gereja ta enda, katakan kami mujojua. Terhendu nambahi kriahan manbanta krina. Ibas bena kebatinta maridage idengkeken momo karena perjalanan perpuluhan Tuhan BGP rencana pelayanan gerjanta kubas wari-wari enda. Momo Minggu 12 Juli 2020 nahkan khotbah Pendeta Predison Sileti mabai liturgi pertua Septa Eliani Brutarigan Mogeken momo pertua Rosiana yang ida Bruginting organis rasong leader Moren Bruginting nande derian Brutarigan ras nande Morris Brutarigan. Kebetulan Minggu tanggal 5 Juli 2020 media online Sipulung 40 pitu kalak, dilaki 12 kalak, diberu 14 kalak, anak-anak 20 sada. Kolekte lit si terpulung 755.000 rupiah. Kebatin PJJ ras PA kategorial kuat bujur gordal muhuli untuk minggu si enda kebatian PJJ enda igabung Bethlehem ras Golgota Ogen sada Korinti 2 ayat 10 telu se 10 6 tema dewasa kegeluhan pertendin jam 19.30 wita Irakut diaken winner Lore Jona Tarigan. Untuk PA Mamre Minggu 12 Juli 2020 Ogen Yakub 5 ayat 10 se 10 sada. Tema sabar ate ibas kinisran jam 19 wita. Irakut pertua Jesaya Ginting. Untuk PA Moria 16 Juli 2020 enda media online Ogen Kuan-Kuanan 10 ayat 10 se 10 4. Tema komunikasi ibas jabu jam 19 wita. Irakut Pendeta Deci Kinita Buru Sembiring. Untuk PA Permata Jumat 10 Walu Juli 2020 anda secara media online Ogen Efesus 4 ayat 10 telu se 10 6. Tema Jayo Regegehna. Ibenakan jam 19 wita. Irakut pertua Benyamin Sembiring.
Kekalangan di Tuhan minggu enda igelari minggu merdang, enda salah sada minggu khusus iaturkan gerejanta, guna banci mereka pengertiin ras penjemba karena pentingna peningkatan ekonomi jemaat. Salah sada dampar sehena berita simiria kubas kegeluhenta, eme mabaire sikapna rasre raturna kita ngangkai, darami ras makeken uli pecarinta. Alu tujun gelah kegelunta ra ulina ras terpuji gelar di batanta. Turang rasenina mari dage raduras kita krinar sembah mandi batanta. Si badia ibas kehamatan ras keriahan ukurta. Perpulungan sebanci ini mari kita tedis, mari si puji Tuhan, rendek kita ibas KE GBKP nomor 300 walu baik nasi pemenara si petul. Ibas gelar di bata bapa si masu-masu krina pendahinta. Ibas gelar anak-anak Yesus Kristus si tetap berdahin guna ulin manusia. Ras ibas gelar kesah si badia si tetap pelimbarui gege ras kepetarenta. Berkuah ate ras damai ibas di bata bapa ras ibas Tuhan ta Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia ras kita krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata, entah pe info kasion tak berngisi sendah, terbuat ibas Joel 2 ayat 20 sada, kata di bata bagenda. O juma-juma o lambiar, tapi ersurak janah meriahlah arkiteken krina si ibahan Tuhan man bandu. Erpalaskan kata di bata enda, mari radudasi puji ia alu kita ngendeken KEE 330 walu sindeken ayat nasi pemenas saja.
sembah ulu tua, ajar aku mengelah, lanuri pujin kami, lalap ngadi-ngadi, rias ras berlulat telu, jujur ganduman mangku, lagu pagulat terundu, wasaras muliadu. Perpulungan gobaci kampundul. Pujin mandibata sim perdiateken kegeluhan si oge secara responsoria. Senina ras turang dibata anggo nepa doni enda ras krina isina alusada pedah man banta eme gelah banci si pekena-kena doni enda ras krina isina guna kini ulin kegeluhenta dengan terpuji pe gelar di batanta. Enda mesada rencanana simbelin man itepan mena itepana krina sinasa. Malam mati kami geluh ibas pusanandu oh Tuhan, terpujilah gelarndu. Ibata masu-masu kita alu mereken ulih pendahin man banta gelah reh ngasupna kita nehken singena Athena. Bujur Tuhan, terpujilah kam, meharga kami ya ibas geluh kami. Tuhan ulu pemeteh ras kepentaran, ibreken naman banta guna dahiken dahin singena Athena. Terpujilah kam Tuhan, ibas pemetah ras kepentaran si enggo ibreken duman kami. Mari tole si puji dengan si permuliakan gelar di batanta, singgo mereken erbage-bage kini ulin aluraduras kita ngendeken KEE 306 sindeken ayat nasi pemena saja. Pengakun dosa. Turang rasenina bage ulina rencana dibata mandoni enda raskrina isina. Mari dage si tatap kubas pusuhta ngakuken klepaken kinilah tunggungenta ibas makeken kepentaran si ijujurken dibata. Maka nintalah skala-skala ibas ukurta. Ngaku kami Tuhan, igejap kami lenga kami tutus makeken kepentaran si brekendu. Subuh ibas kami makeken wari-wari bagi pengaturken pendahin kami. Lenga kami ngasup makeken waktu alu mehuli. Lenga kami pentar ngembangkan pencarin kami. Dengan lenga kami pentar makeken ulih pencarin kami. Paksa tenang.
tenang enggodung. Guna toleng gejapkan dosa taman di bata, mari radurasi endeken KEE 222 ayat nasi pemena saja. Manusia berdosa, meluat mekelesa, usulah pelida mena, disiram ras di bata. Pergikanlah pendilona, ikutkanlah kata keluh baru indah, rembak kita rahasia. Berita karena pengalami dosa, Alu Muhammad undang kami perpulungan raduras kita tedis. Turang rasenina meriah kal ukur di bata ngidah kalak singaku dosana. Ikatakan naman banta, langena ateku karena kematen kalak si jahat. Tapi maka jeramin ia gelah geluh. Jana selaku persurun di bata aku nahken kata naman banta kerina kita singaku ken dosanta. Nina patulah kaman perintahku, tentuku pepaler man bandu kemalaman ate desken lau. Jana ku bere kemenangan nepet kam, desken galumbang si ergalun ku tepi laut. Meriah ukurta arkiteken enggo ia lemi di bata dosanta. Maka mari dage raduras kita rende arah KEE 264 ayat nasi pemena. Ateku tedaman bandu oh Tuhan, malam ateku jumpa si kuasa. Aku megegeri raskam oh Tuhan, sebab kamu penulu sinar sana. Ku bagi kata du kata tuhu keke mau ukurku dengan peratendu. Perpulungan gobanci kam kundul. Gundari sepak sana kita ngoge kata di bata bagin si pemena, si terbuat ibas Heber 6 ayat pitu sehwalu. Heber 6 ayat pitu sehwalu iogekan kami secara tonggal idatas mimbar endanari man banta kerina. Tanah si ngalokan udan nge si ipasu-pasu di bata. Eme tanah si peturah sinuan-sinuan si erguna man kalak sinuanisa. Tapi adi tanah peturah rih ras dukut-dukut labo ia erguna. Banci jadi isumpahi di bata ia janah kedungena iciluk alu api. Seijenda kata di bata bagin si pemena, ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhena si tep-tep wari
Haleluya. Ertoto kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami memuji kebesaran-Mu untuk hari Minggu 12 Juli 2020 yang masih Tuhan berikan kepada kami. Di minggu ini kami mau bersama-sama lagi membaca dan merenungkan sabda-Mu. Roh-Mu yang kudus memberikan kami pengertian melalui apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan. Dan kiranya setiap kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Saya akan membacakan bagi kita sekalian bagian firman Tuhan pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keldai-keldai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Allah yang menumbuhkan benih yang engkau tanam. Minggu ini adalah minggu kelima setelah Trinitas. Dalam kalender gereja Karo GBKP disebut juga dengan Minggu Merdang. Minggu Merdang dalam budaya Karo disebut juga dengan musim menanam benih dan dapat juga disebut memulai usaha atau pekerjaan. Karena itu sebagai orang-orang yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan, dari Minggu Merdang ini atau Minggu Menanam Benih ini setiap kita diajak untuk terus memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan, termasuk menanam benih, termasuk memulai pekerjaan. Memang kalau berbicara soal bercocok tanam, menanam benih, konteksnya cocok buat saudara-saudara kita yang ada di Tanah Karo ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita yang ada di Balikpapan, yang suka bercocok tanam. Dan kita belajar bersama-sama kalau konteksnya di sana menanam padi dan tumbuh-tumbuhan yang lain dan tanaman-tanaman yang lain, pasca menanam itu biasanya selalu berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya tanaman itu diberkati Tuhan, supaya juga tanaman itu dihindari dari segala penyakit atau hama, tetapi supaya juga hasil panennya melimpah. Saya ketika mempersiapkan bagian firman Tuhan ini sungguh mendapat berkat karena bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, ini pun ada di Alkitab. Tradisi ini adalah tradisi yang tertulis dalam kitab suci. Pada zaman Israel,
pada zaman perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, begitu juga yang dilakukan oleh umat. Mereka bercocok tanam, mereka mengolah dunia ini, mengolah bumi ini, sampai menghasilkan sesuatu yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu pembacaan firman Tuhan sebelum saya membaca tadi dari Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, ini mau menjelaskan kepada kita bagaimana tanah yang Tuhan berikan kepada kita itu memang harus kita budidayakan. Tanah yang Tuhan berikan kepada kita itu harus membuahkan hasil. Tanah yang Tuhan berikan kepada kita itu harus kita olah. Tidak kita biarkan begitu saja. Kalau dibiarkan akan tumbuh ilalang, akan tumbuh semak duri dan seterusnya. Nah karena itu sudah yang dikasih Tuhan, dari pembacaan di awal tadi Ibrani pasal 6 dan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, kita melihat bahwa sebab tanah yang menghisap air hujan sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Surat Ibrani ini menuliskan sangat jelas, penulisnya menyampaikan bahwa hasil tanah itu ketika tanah diairi oleh air hujan, maka harus menghasilkan sesuatu yang baik. Tanaman itu sangat subur ketika terkena air hujan. Menghasilkan sesuatu yang baik, bertumbuh dengan baik ketika terkena air hujan. Dan petani ketika mendapatkan tanamannya terkena air hujan, dia sangat senang sekali karena membantu untuk tanahnya dan tanamannya semakin baik. Tetapi ketika air hujan menjadi berlebihan atau banjir bandang atau banjir, tentu menjadi duka bagi seorang petani. Tapi kita belajar bersama-sama bahwa tanah yang Tuhan berikan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan. Kalau saudara-saudara kita di Tanah Karo berbicara soal tanah yang ditanami padi dan berbagai tanaman yang lain, kalau kita berbicara soal pekerjaan yang Tuhan percayakan, konteksnya berbeda-beda. Tapi lepas daripada apapun itu, Tuhan mau kepada pekerjaan, kepada tanah yang Tuhan berikan, kita semua bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena itu sudah yang dikasih Tuhan, ada dua hal secara singkat dari bagian firman Tuhan ini dari Ibrani pasal 6 ayat 7 dan 8, juga Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-23 dan 24, mau mengajarkan kepada kita yang pertama, tanah yang baik karena Allah yang menyediakan. Saudara, dalam bahasa Alkitab ada kalimat sederhana yang sering dikutip banyak orang. Jehovah Jireh. Dalam bahasa Indonesia artinya Allah yang menyediakan. Tanah tempat kita berada saat ini itu Allah yang menyediakan bagi kita. Semua yang kita nikmati hari ini, pekerjaan kita kah, keluarga kita kah, tanah hasil bumi dan seterusnya, itu adalah pemberian Tuhan. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber berkat bagi kita. Dan kita yang menerima berkat tersebut. Jadi dengan kata lain, Allah yang menyediakan bagi kita dan kita adalah objek berkat Tuhan. Kalau kita adalah objek berkat Tuhan itu berarti apa? Kita mau punya tanah banyak, kita mau punya pekerjaan yang luar biasa menghasilkan uang banyak, tidak ada alasan untuk kita menjadi sombong. Kenapa? Karena semuanya pemberian Tuhan. Semuanya Allah yang menyediakan. Tercatat jelas dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-23 dan 24. Tuhan menyediakan itu, Tuhan memberikan itu. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel ketika mereka dalam pembuangan. Tuhan akan memberikan berkat bagi umatnya selama mereka mau taat dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu sudah dikasih Tuhan, kembali lagi, bahwa Tuhan yang menyediakan tanah bagi kita untuk kita olah. Tuhan yang memberikan pekerjaan bagi kita untuk kita kerjakan. Saudara, kalau kita ingat semuanya pemberian Tuhan, semua berasal dari Tuhan, satu hal yang keluar dari diri kita, ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita, mari kita mengucap syukur. Bukan hanya mengucap syukur, tapi apa juga? Kita berikan juga, kita bagi kepada orang yang memerlukan.
COVID-19 yang kita alami saat ini, gereja di mana saya melayani juga sama. Kita beribadah, ada live streaming, ada rekaman seperti ini. Tapi kita mau belajar, situasi sulit ini mari kita memberi, kita menolong orang yang memerlukan. Mengapa begitu? Karena berkat yang kita dapat pun pemberian dari Tuhan. Tanah yang kita miliki pun pemberian dari Tuhan. Tidak ada bagian kecil apapun itu yang dari diri kita, tidak ada. Semua karena kemurahan dan pemberian Tuhan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada saya, kepada kita semua, sesuai dengan tema, Allah menumbuhkan benih yang kita tanam. Kita boleh tanam apa saja, kita boleh kerjakan apa saja, tapi pertumbuhan datangnya dari Tuhan. Yang kedua kita belajar, tanah yang tidak baik, karena memang Allah yang mengizinkan. Tertulis tadi dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagaimana Tuhan menyiapkan tanah untuk ditanam, untuk ditabur, untuk kita tanami, menghasilkan berkat dan seterusnya. Tapi ada juga tanah yang Tuhan izinkan yang tanah itu tidak baik. Atau tanah itu baik, tapi menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Semak belukar, tanaman yang berduri, dan seterusnya. Dan dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bagaimana hal-hal ini dapat membuat rugi seorang petani. Kalau tanah tidak diolah, hasilnya tidak baik. Rumput tumbuh, ya, yang berduri, yang seterusnya yang tidak baik akan pelan-pelan tanpa ditanam dia tumbuh di situ. Dan dikasihi Tuhan, kita belajar bersama-sama bahwa kadang-kadang situasi ini Tuhan izinkan. Jangan lupa ada pepatah, katakan ada satu buku saya baca, waktu petani menanam padi, menghasilkan tanaman padi, tanpa ditanam rumput liar tetap tumbuh. Waktu kita berbuat baik, ada juga orang yang tetap gak suka sama kita. Artinya kebaikan-kebaikan kita pun masih banyak juga orang gak suka. Tapi bukan berarti kita berhenti berbuat baik. Tetaplah kita menanam, kita menabur yang baik. Karena itu kita belajar bersama-sama, situasi yang sulit saat ini Tuhan izinkan, bukan berarti kita tidak menghasilkan buah, kita tetap menghasilkan buah. Kita tetap berbuah di saat situasi yang sulit. Karena apa? Itu yang Tuhan kehendaki. Kalau tanah itu menghasilkan sesuatu yang tidak baik, rumput yang berduri, tanaman-tanaman yang berduri yang dapat melukai petani, saudara, saya pikir ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ya, terlihat mengasihi Tuhan tapi faktanya tidak mengasihi Tuhan. Dengan teori-teori berbicara soal kasih tapi tidak melakukan kasih. Tanaman yang baik menghasilkan buah yang baik. Sama juga firman Tuhan ini berbicara kepada setiap kita bagaimana Tuhan mengizinkan ada yang tidak baik, tapi mari kita tetap baik. Kita tetap menjadi berkat, kita tetap peduli. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi tanaman yang berbuah, ya, tanaman yang berbuah bagi komunitas kita, di keluarga kita, di gereja kita, di tempat kita bekerja. Kita menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Kita menjadi berkat bagi banyak orang, bukan sebaliknya. Menjadi orang yang egois, hanya mau dimengerti, hanya mau dipedulikan, hanya mau diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bersama-sama. Dalam situasi sulit ini, COVID-19 ini, mari kita merangkul sesama kita. Mari kita peduli, meskipun tidak dipungkiri banyak juga orang minta diperhatikan. Sudah diperhatikan, minta terus diperhatikan. Ada yang egois atau apapun itu, ini tidak berkenan. Ini tidak menjadi berkat, tapi kita belajar bersama-sama. Mari kita menjadi tanaman yang berbuah. Tanaman yang ditaburi dengan benih yang baik, tapi jadi berkat bagi sesama. Menghasilkan sesuatu yang baik. Karena itu kembali lagi Yesaya 30 ayat yang ke-23 dan 24. Nubuat Nabi Yesaya kepada Yehuda dan Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, isi nubuatan ini berbicara tentang pemulihan
bagi bangsa Israel setelah mengalami penderitaan karena pembuangan, karena masa pembuangan mereka. Tuhan memberikan pemulihan, Allah akan memberkati pekerjaan mereka, khususnya dalam pertanian dan peternakan. Allah memberkati mereka, ini janji yang Allah berikan, dengan catatan mereka harus taat. Mereka harus mengasihi Tuhan. Mereka harus hidup mengandalkan Tuhan. Saudara, saya mengamati secara subjektif. Ya, pengamatan sendiri subjektif. Banyak orang yang minta berkat kepada Tuhan, tapi tidak dibarengi dengan ketaatan. Banyak orang berdoa meminta ini itu di hadapan Tuhan, tapi tidak dibarengi dengan kesungguhan hati. Banyak orang berseru kepada Tuhan, tapi tidak hidup dalam pertobatan. Bangsa Yehuda Yerusalem, Tuhan ingatkan melalui Yesaya, kalau kamu hidup dalam pertobatan, saya memberkati kamu. Lewat pertanian, lewat peternakan. Karena itu sudah dikasih Tuhan, kita renungkan bersama-sama. Ya, kehidupan bangsa Yehuda dan Yerusalem adalah gambaran di mana Tuhan mau umatnya untuk taat. Ketika umatnya taat, maka berkat Tuhan berikan. Persoalannya hari-hari ini, begitu banyak orang minta berkat, tapi nggak taat. Berdoa minta berkat di hadapan Tuhan, tapi masih suka berbohong. Berdoa minta berkat di hadapan Tuhan, tapi hidupnya tidak akur satu dengan yang lain. Saya percaya, saya berharap di antara kita tidak ada, tapi kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan akan memberkati ketika kita hidup dalam pertobatan dan ketaatan. Mengapa demikian? Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita berkomitmen di hadapan Tuhan sesuai dengan tema kita pada hari ini. Allah yang menumbuhkan benih yang engkau tanam. Allah akan menumbuhkan, Allah akan memberkati kita dengan catatan, mari setiap kita hidup dalam takut akan Tuhan. Dengan catatan, mari setiap kita terus-menerus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengingat minggu merdang ini, minggu menanam atau menuai ini, kita belajar bersama-sama bagaimana kehidupan kita, segala sesuatu kita mulai dengan mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu kita mulai dengan takut akan Tuhan. Segala sesuatu kita mulai dengan mengasihi Tuhan. Ketika ini kita buat, percayalah, apa yang kita tanam, kebaikan-kebaikan kita, kata firman Tuhan, apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Ketika kita memberikan yang baik, kita pun menerima yang baik. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh berkomitmen. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan hanya berkat yang kita harapkan dari orang lain, tapi kita memberi berkat bagi banyak orang. Berkat bukan hanya berbicara soal materi, tapi ketika kita dapat menolong orang lain, kita dapat mengasihi orang lain. Ini bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan takut Tuhan. Apapun yang kita buat, mari kita buat dengan takut akan Tuhan. Sebelum kita memulai bekerja, diawali dengan berdoa. Ketika kita menerima pekerjaan, disyukuri. Waktu kita bekerja, ada yang mengalami mungkin gajinya tidak full. Gajinya dipotong karena situasi ini. Saudara, saya mau beritahu, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang mengizinkan, Tuhan juga yang menguatkan kita. Jangan menyalahkan situasi, tetapi kita belajar memiliki penerimaan diri, kerelaan terhadap situasi ini. Karena apa? Karena tanpa kerelaan kita stres. Tanpa kerelaan kita bisa menyalahkan Tuhan, menyalahkan keluarga, menyalahkan tempat kita bekerja dan banyak hal. Bahkan menyalahkan diri sendiri. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan saya, mengajarkan kita semua. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan memberikan janjinya kepada kita dengan catatan, mari kita menanam yang baik. Mari kita taat, mari kita mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati. Karena apa? Tuhan memberkati orang yang tulus hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat
Minggu Merdang buat setiap kita. Kiranya kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kita jumpai. Tidak usah jauh-jauh, kita mulai dari dalam rumah, keluarga kita, dari tempat kita bergereja, bersekutu bersama, dari tempat kita bekerja, dimanapun kita berada. Ketika kita menanam yang baik, kita memberi yang baik, maka Tuhan memberkati apa yang kita tanam. Ingat, kita hanya objek berkat. Tuhan memberikan berkat itu kepada kita, Tuhan memberikan benih itu kepada kita, dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kiranya setiap kita boleh ditolong oleh Tuhan dalam situasi ini, dan setiap kita boleh menjadi berkat walaupun dalam situasi yang berat. Berat tidak akan kita alami berat kalau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita sekali lagi tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya sabda firman yang kami renungkan ini boleh membawa kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Karena hidup kami ada sampai hari ini karena pemeliharaan Tuhan. Kalau kami boleh kuat menghadapi situasi yang sulit ini, itu pun karena Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan dan merenungkan sabda firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita semua mengambil sikap berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan saudara kita seiman, di seluruh dunia hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita menyampaikan persembahan syukur bagi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan syukur dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari KEE nomor 343 ayat yang pertama. Paksa gelung kami, tak megap tetap singkawali. Pasu-pasu bas Tuhan hari, jadi pergegeten di kami, guna dalam di mari-mari, sirah nabas kam Tuhan. Pasu dage oh Tuhan, persembahan kami aradu, labo
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan, juga berdoa untuk doa syafaat kita. Kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami memuji kebesaran-Mu, karena hari ini kami boleh berbakti dalam kebaktian minggu kami. Di minggu meredang hari ini kiranya kami semua boleh menaikkan syukur karena kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam setiap kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan berkat berupa nafas hidup, kekuatan, kesehatan, bahkan pekerjaan. Semua datangnya dari Tuhan dan kami sungguh bersyukur untuk itu. Hari ini kami menaikkan syukur untuk setiap jemaat-Mu yang boleh Tuhan tambahkan usia 1 tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan setiap mereka yang bertambah usia 1 tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Kami juga menyerahkan setiap mereka yang berulang tahun pernikahan. Kami serahkan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga, Tuhan menolong dan Tuhan menopang dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan untuk pelayanan di lingkungan GBKP Runggun Balikpapan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu untuk kegiatan kategorial, setiap ibadah-ibadah, mulai dari ibadah dewasa, ibadah kaum ibu, ibadah pemuda-pemudi, pelayanan anak, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong, sehingga setiap kegiatan kategorial ini boleh ditolong oleh Tuhan dan semua berjalan dengan baik dalam berkat Tuhan. Berkati pendeta jemaat dalam tugas dan tanggung jawab ketika melayani. Berkati setiap majelis, jemaat, semua dalam tugas dan tanggung jawab. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan, khususnya saat ini kami menyerahkan dalam situasi COVID-19 ini. Tuhan, sekali lagi Tuhan menolong setiap jemaat-Mu yang bergumul karena situasi ini, yang bergumul karena harus menghadapi PHK karena COVID-19 ini. Tuhan tolong dan kuatkan, berikan berkat dan pekerjaan yang lain. Yang bergumul harus terpisah dari keluarga, anak kepada orang tua kepada anak, dan seterusnya setiap anggota keluarga yang terpisah. Tuhan menolong dan Tuhan menguatkan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan setiap saudara-saudara kami yang bergumul karena situasi ini. Jika ada yang sakit dan dirawat di rumah sakit karena sakit apapun, secara khusus karena COVID-19, Tuhan kuatkan, pulihkan, sembuhkan mereka. Kami juga teringat untuk tim para medis di rumah sakit yang ada, khususnya di kota kami Balikpapan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong dan menguatkan setiap tim medis, sehingga mereka boleh melewati situasi ini juga dalam pertolongan Tuhan. Juga kami berdoa menyerahkan mereka yang dirawat karena sakit ini. Tuhan sembuhkan mereka, jamah dan kuatkan mereka. Kami juga berdoa untuk situasi dunia ini, khususnya negara kami Indonesia dan kota kami Balikpapan. Berikan kepada masyarakat kami ketaatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan tidak keluar rumah kalau tidak penting kecuali karena pekerjaan. Tuhan tolong sehingga dengan ketaatan ini, COVID-19 ini dapat dihentikan dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa meminta belas kasihan-Mu, Engkau yang menolong dan Engkau yang mendengar seruan doa kami. Kami telah mengumpulkan persembahan, Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan menjadi berkat kemuliaan bagi pelayanan di lingkungan GBKP Balikpapan. Berkati bangsa dan negara kami, kepala negara dan jajarannya, gubernur dan jajarannya, wali kota kami Balikpapan, sampai di lingkungan RT di mana kami berada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong,
khususnya dapat mengatasi situasi ini melalui pemerintah, melalui kami masing-masing, dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Ini seru dan doa kami, ampuni kesalahan dan dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk mengambil sikap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memberkati kita dengan memberikan pengetahuan dan hikmat untuk melakukan pekerjaan kita. Apa yang menjadi tekadmu? Berpadan kami Tuhan, makaikan pemeteh ras kepentarendu, guna dahi kendahin si mehuli ibas tengah-tengah kegeluhan kami. Allah berkenan bagi orang yang hidup jujur, adil, serta sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Berpadan kami Tuhan, jadi kalak si bujur, adil, ras tutus ibas dahikan kerina dahin kami. Perintah Allah bagi kita agar hidup saling menolong, hendaklah orang yang berkelebihan menolong orang yang berkekurangan. Berpadan kami Tuhan, makaikan kerina silit ibas kami, guna nampati teman rikutkan kecibal geluhna, segala pendahin kami tuhu-tuhu banci jadi pasu-pasu mankala si deban. Untuk meneguhkan tekad kita, mari kita bernyanyi dari KE nomor 290, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Dan yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau terima hari ini, jadilah berkat untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini, sebagai kekuatan kita, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Maka Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kita dan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.